Halo sahabat Bayangkara di seluruh Indonesia, bertemu kembali bersama saya Brigadir Anissa. Dan suatu kehormatan buat saya karena pada hari yang sangat cerah ini kita bersama Bapak Kaskopal Leningrad Polri dan kita akan meninjau tentang sarana prasarana di stupa. Namun sebelum itu berkenan kita memperkenalkan Bapak untuk memperkenalkan diri secara ini mungkin. Selamat pagi sahabat Bayangkara Stupa Polri. Saya Brigadir Jenderal Dirin SKMH Kastupa Polri memperkenalkan diri kepada sahabat Bayangkara semuanya. Semoga sehat selalu. Amin, luar biasa. Jenderal, terima kasih. Dan sekarang kita sedang berada di Jalan Barta. Ini namanya juga. Jadi ini itu jalan utama di kompleks Stupa Leningrad Polri. Sahabat bisa saksikan nih, jalannya ini setelah direnovasi, setelah kedatangan jenderal kita yang satu ini, mungkin jenderal bisa memberikan tanggapan sebelum jalan ini dibuat seperti apa dan kenapa jenderal, pokoknya jalan harus cek. Itu gimana jenderal? Iya, karena saya pertama kali masuk sini kan kita jalan-jalan kita kompleks. Bagus sekali. Ini jalan kompleks pendidikan kan, apalagi pendidikan perwira. Itu berlubang-lubang, akar, bahaya sekali, apalagi di dalam itu banyak penghuni karena ada yang tinggal di asrama. Dan untuk kegiatan kita juga saya rasa agak menghambat kan. Sehingga saya berpikir bagaimana caranya harus ada fasilitas, termasuk banyak trotoar juga kan. Indah sekali sekarang. Betul sebenarnya. Saya berharap revitalisasi Stupa ini menjadi kampus untuk wisata. Masya Allah. Jadi masyarakat kesini samping jaga kebersihan, jaga ketertiban. Iya. Itu kan. Dan kalau sepi itu nyaman gitu kan. Iya. Menikmati alamnya, hutannya, pohonnya tinggi, luar biasa. Ini nggak temukan lain. Dari keadaan yang itu saya berpikir kita harus coba koordinasi ke tingkat Mabes supaya mohon didukung anggaran untuk perbaikan lingkungan. Dan alhamdulillah para pimpinan kita juga merespon dengan baik, memberikan anggaran untuk perbaikan jalan lingkungan. Dan sekarang sudah luar biasa, bagus sekali. Iya, jadi kalau Nisa pribadi dari asrama berbawati perjalanan jalan tol, jadi sudah tidak ada lubang-lubang lagi gitu ya. Nah, bisa saksikan lebih dekat ini kita lihat trotoarnya juga sudah bagus. Jadi di bawahnya saluran drainase gitu Iya. ya. Ya, oke semua. Kita berharap juga nanti akan beberapa fasilitas lainnya pendukungnya akan ditingkatkan lagi, diperbaiki lagi. Seperti kita, informasi ya. Iya. Di kita tuh punya benda bersejarah loh. Oh betul. Lokasi bersejarah. Namanya Rumah Pengasingan Hatta Iya. dan Sakrir. Dan itu sangat-sangat sejarah karena mewarnai perjalanan sejarah di Indonesia merdeka. Disitulah beliau diasingkan dan situ kita bisa mengambil hikmahnya banyak sekali, bisa kita ambil tentang patriotisme, tentang Bayangkara dan sebagainya. Nah, kita akan daftarkan itu sebagai benda cagar budaya dan alhamdulillah juga kita dikunjungi teman kita Pak budaya. Iya kemarin siap. Ya, kita berharap nanti bisa dibikinkan replika yang di situ, diambil tentang sejarahnya, ceritanya, sehingga bisa siswa-siswa itu kita arahkan untuk mengambil hikmah dari sejarah-sejarah. Baik sahabat Bayangkara, jadi sebenarnya saya udah 3 tahun Jenderal, baru 3 tahun di sini Jenderal. Jadi sebelumnya pun sebenarnya saya tidak tahu ternyata ada di sini tuh banyak bangunan bersejarah. Karena selama ini seakan-akan Stupa itu tidur. Jadi kita itu terlalu nyaman dengan hal-hal yang sudah terbiasa. Dan dengan kedatangan Jenderal Dirin ini luar biasa, banyak sekali potensi-potensi yang ternyata bisa dimunculkan di Stupa begitu Jenderal. Termasuk museum sudah kita perbaiki, lagi dibikinkan film diorama ya. Oh. Ya, itu kan sejarahnya tentang benda-benda yang sejarah dari
para pendahulu kita. Ada Pak Dugeng, ada Pak Sanusi, dan beberapa yang lain. Dan itu luar biasa, bisa kita pelajari semua, kita ambil hikmahnya juga, siswa kita arahkan ke sana, dan itu juga bisa untuk umum. Jadi masyarakat sekitar mau berkunjung itu boleh. Apa? Ya, tahu. Di samping itu, di sini juga kan kampus kebinekaan. Jadi artinya bahwa yang belajar, yang pendidikan di sini adalah dari Sabang sampai Merauke dengan latar belakang berbeda, bahasa berbeda, suku yang berbeda, tapi mereka tetap satu orang yang tinggi. Sehingga di sini ada banyak tempat ibadah yang mungkin tidak ada tempat lain. Ada pura, ada gereja, ada masjid, ada kapel, ada semua yang untuk agama udah kita siapkan. Dan ini juga orang biasanya dari sekolah-sekolah ya, TK, SD, kita melihat bagaimana sih toleransi dibangun di tempat kita ditunjukkan dengan berdirinya tempat-tempat ibadah agama beda-beda, tapi tetap harmonis, tetap toleransinya terjaga, tidak ada keributan, ya kan, saling bantu-membantu. Ya, Pak. Luar biasa sekali sahabat, saya sampai merinding Jenderal. Ternyata kita itu di Stupa itu sangat beruntung loh, karena kita setiap tahun kedatangan siswa dari berbagai penjuru daerah. Dan ini Jenderal, biasanya itu kan bahasanya beda-beda, tapi pasti mereka itu akan punya satu bahasa Sunda, clear. Kadang mereka semua itu pasti akhir itu nanti akan teringat bagi mereka Jenderal. Nah, kembali lagi ke jalan ini Jenderal, biasanya ini kalau dulu adanya siswa itu dengan jalan berlubang itu akan mempersulit anggota, apalagi jam pagi Jenderal. Kalau kita mau apel, siswa juga turun ke bawah. Waktu itu dengan kondisi jalan seperti itu tentunya membuat macet dan lain sebagainya Jenderal. Banyak seleo. Tuh, banyak yang kesleo juga Jenderal. Apalagi musim hujan ya Jenderal, jadi banyak genangan air. Nah, sekarang bisa sahabat saksikan lebih dekat lagi dari bawah. Ini berasa di alam lain nggak sih gitu, di dunia lain gitu. Mohon sudah kita rapikan, ya bawahnya terang tapi rindang, rindang. Dan ini menjadi paru-paru kota, karena hutan yang masih terjaga adalah di lingkungan kota. Dan kita juga sudah melaksanakan kali hijau, penanaman pohon kamar kan 2.500 ya. Sekarang lagi kita ikut menyelesaikan program ketahanan pangan ya. Kemarin sudah instruksikan semua untuk memanfaatkan lahan yang ada di lingkungan rumah masing-masing, tanami dengan sayur-sayuran, kan ketahanan pangan bidang pekarangan. Dan kita juga sudah tebar benih ikan. Ikan kan di telaga kita punya, kolam kita punya, kita berdayakan. Kemarin kalau nggak salah 17.000 sudah bantuan dari Pemda bagian perikanan. Ya, jadi sudah ditebarkan. Kita berharap bisa mensukseskan program aspirasi. Nah, sahabat Bayangkara sudah mendengar sendiri kan dari Bapak Jenderal Direk ini bahwa kita di Stupa itu tidak semata-mata melayani siswa. Jadi kita tentunya ikut mensukseskan program dari Bapak Presiden ya Jenderal tentang ketahanan pangan. Jadi kita itu warga asrama juga menanam loh. Jadi warga sahabat Bayangkara di rumah juga jangan lupa untuk ikut juga ya Jenderal. Punya lahan, kita bisa tanam cabai dan lain-lain. Nah, Jenderal mungkin demikian ya Jenderal obrolan kita. Atau mungkin ada pesan lagi Jenderal untuk sahabat Bayangkara? Saya kira cukup itu aja. Yang pertama, kita sudah memperbaiki sarana prasarana dengan susah payah, dengan kerja keras. Kita berharap nanti siswa yang masuk di sini tetap menjaga kebersihan, ketertiban, kita menggunakan sarana prasarana yang ada dengan santun, dengan baik, dengan bertanggung jawab. Karena semua ini kita harus dari kita sendiri yang menjaga, bukan dengan orang lain. Jadi dari kita untuk kita bersama kita. Baik Jenderal, terima kasih Jenderal atas waktunya. Demikianlah sahabat Bayangkara perbincangan kita hari ini. Jangan lupa untuk follow dan subscribe akun sosial media untuk mendapatkan informasi terkini tentang Stupa dan masih banyak potensi yang akan
akan kita sajikan gitu kepada sahabat ini. Baik, demikian saya Brigadir Anissa dan Bapak Kasifah. Salam. Kasih Pak. Salam. Salam